Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawija, episode 5, Rumah Insa. Insa berjalan menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka, tetapi ada bayangan seorang di dalamnya. Kak Salma pasti masih berada di musola. Ayah pun sedang sholat di kamar. Lalu siapa di kamar mandi? Mas Han. Insa pun terdiam, mematung jauh beberapa meter dari pintu kamar mandi. Apa yang dilakukan Mas Han di dalam sana? Kenapa pintunya tetap terbuka? Dalam hati Insa bergumam. Ia ingin melihat apa yang dilakukan suaminya di sana. Tapi ia juga malu. Apa aku harus memanggilnya dulu? Atau aku lihat saja langsung ke dalam? Tidak. Nanti kalau Mas Han tidak pakai baju, harus bagaimana aku? Langkah Insa maju, kemudian ia mundur lagi sampai beberapa kali. Karena kebingungan apa yang harus ia lakukan. Insa pun memutuskan untuk kembali ke kamar untuk menunggu Hanafi selesai. Tetapi baru saja ia selangkah mundur menjauhi kamar mandi. Insa, ini... Hanafi sudah memanggilnya. Insa pun terdiam, ingin membalikkan badan. Ia takut kalau suaminya itu tak memakai baju. Jantungnya berdebar, lidahnya seperti kaku ingin menjawab panggilan itu. Dengan perlahan, ia pun menoleh ke arah Hanafi, menundukkan kepala. Terlihat jelas wajah merah merona Insa. Ia juga sedikit memejamkan matanya. Insa, ini di mana airnya? Melihat istrinya tak menjawab dan juga menundukkan kepala dengan wajah bersemu merah. Itu seakan Hanafi mengerti apa yang ada di pikiran istrinya itu. Hanafi tergelak kecil dan berjalan mendekati Insa. Sayang, aku tanya di mana airnya. Kenapa kau diam saja? Sambil memegang lembut dan mengangkat dagu Insa, terlihat wajah Hanafi yang tampan dengan senyum manisnya. Mas, itu, iya, saya akan mengisinya. Hati Insa makin berdebar mendengar panggilan Hanafi padanya, juga karena sentuhan di dagu Insa yang membuat ia bisa melihat jelas wajah tampan suaminya yang semakin membuatnya tak bisa berkata-kata. Di mana tombol airnya, Insa? Tombol air apa, Mas? Ya ini buat ngisi air. Di mana? Beritahu aku, biar aku yang memencetnya. Kepala Hanafi menoleh ke sana kemari, berharap menemukan sendiri. Insa belum sempat menjawab. Ia sudah tertawa geli melihat perilaku suaminya. Saya yang akan mengisi airnya, Mas. Mas Han duduk saja di dapur sebentar ya. Insa pun beranjak membuka pintu belakang dan menuju keluar rumah dengan tawanya yang masih melekat di wajah manisnya. Begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung menyeruak masuk. Tubuh Hanafi yang semula terdiam melihat Insa berusaha menyilangkan tangan di dadanya secepat kilat karena merasakan hembusan angin yang dingin itu. Insa, kau mau kemana? Di luar sangat dingin, kembalilah. Tak mendapat jawaban, Hanafi mengikuti langkah Insa keluar dan melihat suasana yang sudah mulai gelap. Ia mendapati istrinya dengan penerangan seadanya di depan sebuah sumur yang cukup besar dan sedang memegang tali untuk menarik air. Apa yang kau lakukan, Insa? Cepatlah masuk, di sini dingin sekali. Saya sedang mengisi air, Mas Han. Di sini tidak ada pemancar air, jadi harus mengambil air dari sumur seperti ini. Insa memandangi wajah suaminya dengan tersenyum. Mas Han, masuk saja. Di sini memang dingin. Saya sudah biasa melakukannya. Apa kamu melakukan ini setiap hari? Hanafi mendekat, masih dengan tangannya yang menyilang di dada, membuat Insa semakin tergelak melihat tingkah suaminya seperti anak kecil yang kedinginan. Iya, Mas. Sudah, Mas Han masuk saja. Tunggu di kamar mandi. Sebentar lagi airnya juga penuh. Kalau begitu, aku saja juga bisa. Mana, aku saja yang akan mengisinya. Hanafi berusaha merebut tali yang ada di tangan Insa dan mulai menariknya. Berat juga ya, apa tidak ada cara lain untuk mengambil air di sumur ini? Kenapa tidak memakai PDAM saja sih? Kenapa harus berjuang seberat ini buat mendapatkan air? Berapa kali kamu menarik air di sini dalam sehari? Hanafi bertanya pada Insa sambil nafasnya terengah-engah. Kan sudah saya bilang, saya saja, Mas, yang menarik airnya. Tentu berat kalau Mas Han belum terbiasa.
Ya, setiap airnya habis, saya akan mengisinya. Sehari bisa berkali-kali, tidak pasti. Lebih baik uangnya dibuat untuk makan setiap hari, Mas, daripada saya harus membayar air per bulannya yang tentunya tidak murah. Jawab Insa sambil beranjak ke dalam melihat air di kamar mandi yang sudah mulai penuh. Hanafi yang merasa bersalah bertanya seperti itu kepada istrinya. Ia terdiam, memikirkan keluarga istrinya. Setiap hari harus menarik air seperti ini, yang tentu tidak mudah baginya, apalagi bagi seorang perempuan seperti Insa. Maafkan saya, Insa, saya menyesal tidak mengenalmu dari dulu, dan harus membiarkanmu hidup seperti ini. Saya akan mengurusnya besok. Mulai besok, tidak ada orang yang akan menarik air sumur lagi di sini. Gumam Hanafi di dalam lamunannya. Sudah cukup, Mas Han, airnya sudah penuh, teriak Insa dari dalam kamar mandi. Oh iya, tinggal satu lagi, Insa. Hanafi pun masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu belakang seperti semula. Setelah itu, Insa dan Hanafi bergantian mengambil air wudhu dan melakukan sholat maghrib. Sedikit terburu-buru karena waktu maghrib segera berakhir. Itu karena terlalu lama Hanafi menarik air tadi. Belum sempat makan malam, adzan Isya sudah berkumandang. Hanafi pun segera menunaikan sholat Isya juga sebelum beranjak meninggalkan kamarnya. Kamar yang ditempati Insa pun tak terlalu luas, hanya berukuran 3 kali 3 meter. Di sudut ruangan terdapat lemari berukuran sedang. Di sebelahnya ada sebuah meja kecil, tempat beberapa bedak Insa tergeletak di sana. Juga tempat tidur yang mungkin cukup sempit untuk 2 orang dewasa. Ruangan di kamarnya menyisakan sedikit celah untuk melaksanakan sholat. Di rumahnya tak ada tempat khusus untuk melakukan sholat. Sebenarnya Hanafi pun ingin mengajak istrinya untuk sholat berjamaah yang pertama kalinya. Tapi melihat keadaan di sana, Hanafi mengurungkan niatnya. Setelah melakukan sholat Isya di kamar Salma, Insa beranjak untuk segera menyiapkan makan malam di dapur. Salma pun baru terlihat pulang dari musola dengan mengenakan mukenahnya. Ayo Kak, cepat taruh mukenahnya. Kita makan malam bersama. Iya In, sebentar ya, kamu duluan saja. Aku akan memanggil Bapak juga. Iya Kak, aku akan mengajak Mas Hanafi juga untuk makan. Insa berjalan menuju kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Salma. Terlihat Hanafi telah selesai dengan sholatnya dan sedang memegang ponselnya mengetikkan sesuatu di sana, yang tentu Insa tidak tahu Hanafi sedang berhubungan dengan siapa. Mas Han, ya sayang. Hanafi menoleh secepat kilat dan tersenyum manis, masih dengan mengenakan baju yang ia kenakan untuk sholat tadi dan juga sarung yang masih menempel pada kakinya. Ayo kita makan dulu Mas, bersama Kak Salma dan ayah juga. Oh iya, kamu duluan ya, aku mau ganti baju dulu. Setelah itu aku ke sana. Insa mengangguk paham dan meninggalkan Hanafi menuju dapur dengan jantung yang masih berdebar mendengar panggilan sayang dari Hanafi tadi. Hanafi pun segera mengganti baju dan berjalan menuju dapur. Di sana sudah terlihat mertuanya, Salma dan juga Insa duduk menunggunya. Sini Le, kita makan dulu, sambut ayah Insa sambil menunjuk kursi di sampingnya. Iya Pak, maaf sudah menunggu lama, jawab Hanafi sambil duduk di kursi. Insa pun mengambil piring yang telah diisi nasi lengkap dengan lauk pauknya, dan juga Salma telah asik dengan makanannya sendiri. Meja di dapur itu cukup kecil untuk ukuran 4 orang di sana, ditambah lagi dengan lauk pauk yang cukup banyak yang telah dimasak oleh para pembantu Hanafi sore tadi, membuat meja itu semakin sempit dengan menyisakan sedikit celah di pinggir meja untuk makan. Mereka menyantap makanan dan berbincang-bincang. Dalam beberapa menit, Hanafi sudah akrab dengan keluarga inti istrinya itu. Tidak diragukan lagi, itu karena Hanafi telah banyak berpengalaman dalam menghadapi banyak orang saat berbisnis, membuatnya semakin pandai dalam mengambil hati siapa saja lawan bicaranya. Makan malam telah usai. Ayah dan juga Salma kembali ke dalam kamar untuk beristirahat.
menyisakan Hanafi dan juga Insa yang masih berada di dapur. Insa mencuci piring yang telah digunakan tadi, sedangkan Hanafi membantu Insa membereskan makanan yang masih tersisa di meja. Malam pun semakin larut. Hanafi beranjak menuju kamar, begitupun Insa yang berada di belakangnya. Ia sedikit berjalan tertinggal karena ia masih mematikan lampu di dapur. Hanafi pun sudah terlihat memasuki kamarnya Insa, berjalan perlahan mengikutinya. Bersambung.